Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Dan itu berarti ada satu tanggung jawab yang sedang Tuhan persiapkan buat kita semua. Mari sebelum kita melangkah di pagi hari ini dan berkarya, kita terlebih dahulu datang sujud menyembah di hadapan Tuhan dalam doa syukur kita. Dan kita meminta serta memohon firman-Nya yang akan menjadi penuntun langkah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kembali di pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus, bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu dalam tidur malam kami. Sebelum kami berkarya di pagi hari ini, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dan mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan mendengar setiap renungan firman-Mu. Maka kami semua dapat mengerti firman Tuhan, lalu kami jadikan itu sebagai pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat 15-17. Penekanannya pada ayatnya yang ke-17 berkata, "Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Kristus bukanlah pelayan dosa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jati diri kita sebagai umat manusia adalah orang-orang berdosa. Karena sejak dosa datang dalam hidup manusia, sejak saat itu manusia di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa. Dan karena itu, Yesus harus menjadi manusia. Bukan supaya dia menjadi pelayan dosa, tidak. Tetapi justru dari dialah yang kudus itu, dia datang untuk menebus segala keberadaan dan hakikat manusia yang berdosa itu. Sehingga setiap orang yang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang sudah ditebus. Nah, saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah bentuk pernyataan dia bahwa memang dia adalah orang berdosa, dia menyadari, tapi karena Kristus sudah menjadi manusia dan hakikat manusia yang berdosa itu sudah ditebus, maka Paulus pun juga diperbaharui. Sehingga dia bukan lagi menjadi pelayan dosa, tetapi dia adalah pelayan-pelayan Kristus, dan Kristus adalah benar-benar suci dan dia adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebenarnya memang tidak pantas untuk menjadi Allah Tuhan karena kita berdosa. Hakikat kita sudah berdosa. Tapi Kristus mau supaya kita dibenarkan. Bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita memberi sesuatu, tapi karena kita adalah karya Tuhan atau ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu dia membenarkan kita. Nah, saudara, kalau kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka sekalipun kita ini orang berdosa di mata orang, di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan kita sudah diperbaharui. Dan kemudian kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, kita memberitakan tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita adalah pelayannya untuk mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian, saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita setia dalam tugas panggilan kita semua. Selamat pagi dan selamat berkarya. Tetaplah yakin percaya bahwa kita semua dipilih oleh karena kasih dan kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Dan dia adalah Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat GPB Jemaat Sejahtera. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di sektor pelayanan 2. Kami berdoa untuk Ibu Neti Armando Boru Samosir, Ibu Lumintu Listiati, Pendeta Emeritus Metan Vanuan, dan Ibu Hosana Laibois. Tuhan berkati
keberadaan saudara-saudara kami, bahkan hamba Tuhan, biarlah dengan kuasa Tuhan, kuasa mujizat-Mu akan terjadi dan berlaku bagi kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk keluarga sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Yarman Zaid dan keluarga Ibu Salim Latu Perisa. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran keluarga Bapak Bonar Partogi Lumban Tobing, Saudara Grand Stephen Piris, Ibu Veronica Katrina, dan Bapak Guido Watimena. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dengan segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk pegawai gereja sejahtera. Tuhan memberkati para pegawai kantor. Tuhan berkati kehidupan pribadi bahkan keluarga. Demikian juga dengan vikaris, Tuhan berkati. Demikian juga untuk Satgas Covid, keamanan dan koster. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati, BP Mupel Jakarta Selatan, diberkatilah pelayanan kami semua, bahkan keluarga dan karya kerja kami. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan semua doa syukur dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.